Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al al-hazina idza syi'ta sahla. Yang kami hormati pengampu mapel pendidikan perbandingan Bapak Fikri Farihin MPD, yang kami hormati, sekaligus para teman PAI Nonrek semester 6 yang kami cinta sayangi. Seperjuangan semoga sukses selalu, amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pendidikan perbandingan. Yang pertama, pengantar ke arah pendidikan komparatif. Dewasa ini dunia telah mengalami perubahan yang sangat mendadak, dahsyat dan revolutif dalam mengenai aspek kehidupan umat manusia, sehingga demikian kemudian dipahami oleh pakar ahli fenomena mengkhawatirkan, yaitu perkembangan masa depan masyarakat dunia menuju pada situasi yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari banyak hal, seperti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekspektasi masyarakat, serta akibat-akibat lain yang direncanakan maupun yang natural, seperti bencana alam, gempa bumi, dan tanah longsor dan lain sebagainya. Terus beberapa bangsa dunia ini mencoba memecahkan aneka problem internasional tersebut melalui banyak instrumen. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Hal ini seperti dilakukan oleh Amerika Serikat, telah memanfaatkan pendidikan sebagai mekanisme utama untuk memperbaiki aneka problem kehidupan. Ya, terus hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Peter W. Jackson and Barbara Sklander 1995, Education and the Primus ila akhirih. Terus negara-negara selain Amerika Serikat juga banyak yang memecahkan problem internal melalui pendidikan, yaitu adalah Cina. Cina adalah contoh negara di Asia yang melakukan hal yang banyak, membangun pendidikan sebagai solusi dalam memecahkan problem-problem internal. Pendidikan di Cina diarahkan agar dapat mengembangkan pada diri anak memiliki sikap dalam bentuk pendidikan sosial. Model individu ideal Cina adalah individu yang dapat mendedikasikan dirinya untuk membangun masyarakat baru. Terus kemudian, untuk mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas tersebut harus diawali dengan kesepakatan bersama dari para aktor pendidikan, dari para ahli pendidikan. Jadi harus ada kesepakatan, ada kekompakan bersama. Dalam hal ini, dewan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga administrasi, terus komunikasi di sekitar sekolah secara kolektif bertekad mendedikasikan dirinya demi perbaikan dan meningkatkan kualitas sekolah. Visi kualitas sekolah difokuskan pada kebutuhan pengguna atau konsumennya. Terus untuk mewujudkan 5 pilar di atas, maka terdapat 3 strategi peningkatan mutu yang menekankan hasil, menekankan proses, strategi komprehensif, terus dengan segenap konsekuensi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti itu. Terus B, pengertian pendidikan komparatif. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan komparatif telah semakin berkembang dan diminati oleh banyak konseling dalam keinginan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain dalam rangka memperluas cakrawala di luar batas negerinya sendiri. Pendidikan komparatif memiliki kekhasan khusus tersendiri bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya.
Ilmu ini dirintis oleh beberapa ahli pada pertengahan abad ke-13 Masehi yang hadir dengan aneka latar belakang. Dalam suatu sisi, kehadiran ilmu ini diawali oleh adanya prihatinan sebagian masyarakat dunia tentang berlarutnya pola hubungan antar bangsa yang diwarnai rasa kecurigaan. Secara etimologis, pendidikan komparatif berasal dari kata pendidikan dan komparatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, kata pendidikan diartikan sebagai pembelajaran dan pelatihan, education in introduction and training. Sedangkan kata komparatif diartikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan gitu. Terus istilah lain pendidikan perbandingan adalah perbandingan pendidikan. Dua istilah ini sering dicampur padukan satu sama lain sehingga banyak yang mengartikan sama antara keduanya. Padahal sebenarnya kedua istilah ini memiliki arti berbeda. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mengajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Sedangkan perbandingan pendidikan adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Dengan kata lain, pendidikan perbandingan lebih menekankan pada sisi akademis, yaitu ilmu membandingkan, sedang perbandingan pendidikan lebih menekankan pada sisi praktis, yaitu kegiatan dalam perbandingan. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan ke C, yaitu kedudukan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Sebagai ilmu fondasi pendidikan komparatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antara sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Selanjutnya, D. Tujuan studi pendidikan komparatif. Semula, pendidikan komparatif dipahami oleh banyak pihak sebagai bagian dari sejarah pendidikan, khususnya sejarah pendidikan era kontemporer. Maka tidak heran bila studi-studi yang dilakukan para ahli banyak yang berakar pada disiplin ilmu sejarah. Realitasnya, studi pendidikan komparatif mengkaji aneka sistem pendidikan di berbagai negara pada era dewasa ini. Sejarah pendidikan mengkaji aneka sistem pendidikan pada era masa lampau. Lagi pula, sejarah pendidikan telah diakui sebagai ilmu yang mapan sebagaimana disiplin ilmu lain, seperti sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, psikologi pendidikan, politik pendidikan, dan filsafat pendidikan. Pada saat sekarang, pendidikan komparatif merupakan yang lebih berorientasi pada daya guna, mengingatkan sekarang ini semakin meningkat dan semakin banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh banyak hal. Orientasi pada daya guna ini terjadi karena pada saat ini masalah pendidikan semakin lama semakin kompleks dan mendesak ditangani, baik yang terjadi di negara-negara maju, negara sedang berkembang maupun negara-negara terbelakang. Adapun manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif adalah 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan, baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. 3. Dapat menilai isu-isu dan mengakui perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat terhindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fendi Khalifah Rahman, NIM 2018 096 01 1622. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Muhammad Afifi Holil, yaitu yang kecakupan studi pendidikan komparatif. Ada 2 kecakupan hal penting yang meliputi ilmu pendidikan komparatif, yaitu yang pertama studi area dan yang kedua studi tematik. Baik, untuk yang pertama, studi area. Studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Karena satu area dapat mencakup satu negara atau beberapa negara yang menjadi satu sasaran studi. Misalnya studi sistem pendidikan di Asia Tenggara yang mencakup beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu studi tematik. Apa itu studi tematik? Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian secara terhadap tema-tema dalam pendidikan. Misalnya manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum, mutu lulusan sekolah, dan lain-lain. Jadi, keduanya mencakup satu studi di atas merupakan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif. Dan keduanya mencakup tersebut berupa pilihan, akan tetapi juga bisa dilakukan secara kebersamaan untuk studi komparatif dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulannya atau ringkasan. Dalam kemajuan pembangunan umat manusia beserta kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai telah menandai adanya peradaban baru dengan segenap piranti yang memanjakannya. Namun demikian, kemajuan tersebut ternyata diiringi dengan peningkatnya problem baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Ada beberapa bangsa yang memecah aneka problem tersebut menjadi banyak instrumen. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Studi komparasi pendidikan antara negara dianggapnya dapat memperoleh manfaat yang banyak. Hal positif yang dalam penyelenggaraan pendidikan di negara lain dapat ditiru untuk pendidikan di negaranya sendiri. Oleh karena itu, studi pendidikan komparatif menjadi semakin diminati dan kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang teramat penting. Untuk secara etimologis, pendidikan komparatif berasal dari kata pendidikan yang artinya pembelajaran atau pelatihan, atau bisa disebut dalam bahasa Inggris instruction and training. Serta komparatif sendiri artinya usaha membandingkan atau to compare, atau sesuatu yang bersifat perbandingan. Untuk secara terminologisnya sendiri, pendidikan komparatif adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem pendidikan baik dalam suatu negara maupun antar negara yang mencakup beberapa lembaga atau pendidikan, yaitu yang pertama sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Untuk teorinya yaitu teori dan praktek pendidikan, serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi pendidikan. Untuk kedudukannya sendiri, pendidikan komparatif ada beberapa ilmu fondasi dalam memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan, yang kedua sejarah pendidikan, yang ketiga ekonomi pendidikan, yang keempat politik pendidikan, yang kelima sosial pendidikan, yang keenam antropologi pendidikan, yang ketujuh psikologi pendidikan, dan yang terakhir yaitu estetika pendidikan. Untuk tujuannya sendiri, studi pendidikan komparatif mencakup beberapa hal, yaitu ada 3. Yang pertama, responsorial atau deskriptif. Yang kedua,
historik, fungsional. Yang ketiga, melioristik. Sedangkan cakupan studi sendiri dapat dikaji dalam pendidikan. Komparatif secara umum dapat mencakup dua hal penting, yaitu studi area dan studi tematik dalam bidang pendidikan. Jadi, dua cakupan tersebut dapat disimpulkan merupakan keluasaan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli dalam pendidikan komparatif. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok pertama. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.